语言爬满了甲骨。 Oke lanjut. Abadi. Si Hao juga menyipitkan matanya. Ketika mereka membuka dan menutup, cahaya surgawi berkedip-kedip. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata ini. Ini secara alami terkait dengan banyak hal penting. Dia merasa bahwa ini mungkin tidak menunjuk pada satu orang tetapi mungkin sekelompok makhluk, atau bahkan era yang unik. Mungkin ada hal lain yang tidak dia ketahui. Seperti yang diharapkan, ketika Qi Daolin selesai berbicara, dia menjadi sangat tenang, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama dan terus menatap ke langit, seolah-olah dia ingin melihat melalui sungai bintang luar angkasa untuk menatap sesuatu yang lain. Anda tidak diizinkan untuk melakukan kesalahan. Anda harus pergi berkultivasi. Qi Daolin berbalik dan menatapnya. Kemudian, dia berbalik untuk menatap ke arah langit bintang yang tak terbatas lagi. Sudah sangat gelap sampai larut malam dan kamu masih ingin aku berkultivasi. Seharusnya sudah waktunya untuk duduk dan memahami teks tulang, si Hao bergumam. Cepat dan pergi. Apakah Anda tidak ingin mempelajari seni delapan langit ke-9? Mungkin saya harus langsung menyapu Anda keluar dari sekte. Qi Daolin berbicara tanpa ekspresi. Jelas bahwa suasana hatinya sangat buruk. Sial. Si Hao hanya bisa membawa gunung besar di punggungnya sambil berlari dengan gila. Dia mengutuk dalam hati. Ini terlalu sial. Dia pasti bergabung dengan sekte jahat. Apakah ada orang yang berkultivasi seperti ini? Dia selalu menganggap dirinya rajin. Selain sebagai seorang foodie, dia masih seorang penggila kultivasi, tidak pernah mengendur, namun hari ini, dia didorong seperti ini dan didorong lebih jauh lagi. Kalau tidak, dia akan diusir dari sekte. Bumi besar bergemuruh. Di dalam tempat tandus ini, semua makhluk tercengang. Mereka hanya melihat satu gunung besar bergerak. Itu sama anehnya dengan yang aneh. Itu karena ketinggian si Hao, jika dibandingkan dengan gunung besar, benar-benar dapat diabaikan. Itulah mengapa ketika dia berjalan dengan gunung di punggungnya, dari kejauhan, sosoknya benar-benar diabaikan. Malam itu, legenda Gunung Gila lahir di tanah tandus ini. Beberapa hari kemudian, si Hao mencakup area yang cukup luas. Akhirnya, hari itu, dia memasuki padang rumput yang termasuk dalam perbatasan bersama Provinsi Api dan Provinsi Dewi. Itu tidak terlalu jauh dari Akademi Dewi. Saya katakan, apa itu? Sebuah gunung bergerak. Seseorang tercengang, wajah mereka tampak seperti melihat hantu. Ini terutama terjadi pada siswa di luar Akademi Dewi yang mencari biji surgawi. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka bahkan lebih terpana. Sebuah gunung besar berlari dengan panik, dan kecepatannya sangat cepat. Ini adalah Dewa Gunung. Tidak, ini adalah harta karun gunung. Gunung besar memperoleh esensi abadi dan menjadi harta karun, sekarang mengembangkan kecerdasan. Cepat dan kejar. Alhasil, tempat ini menjadi ramai dengan aktivitas. Banyak orang menggunakan teknik gerakan mereka untuk terbang melintasi langit atau mempercepat bumi besar, mengejarnya. Tangkap. Karena itu adalah Dewa Gunung, itu pasti akan memiliki beberapa esensi elemen bumi, bahan surgawi yang langka. Si Hao tidak punya pilihan selain memfokuskan semua energinya pada ini, mengubah dagingnya, teks tulang, roh, dan lainnya menjadi satu, berubah menjadi seberkas cahaya sambil membawa gunung besar ini ke cakrawala. Hasil ini membuat semua orang takut sampai mereka tercengang, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ini terlalu aneh. Jika gunung itu terbang, maka itu adalah itu, tetapi itu menyentak ke atas dan ke bawah, berlari ke kejauhan, apalagi begitu cepat. Apa-apaan ini? Beberapa hari kemudian, si Hao duduk dengan kelelahan. Dia cukup kesal saat dia melihat Qi Daolin. Orang tua busuk ini benar-benar membuatnya lari selama 3 hari 3 malam. Pergi, begitu Qi Daolin meludahkan kata ini, dia langsung terputus oleh lolongan kesedihan si Hao. Bunuh saja aku kalau begitu. Di masa lalu, dia dikutuk oleh orang lain sebagai dewa dan manusia yang membuat marah, tetapi hari ini, dia ditekan oleh orang lain dengan cara yang menyedihkan.
Dia punya perasaan bahwa mereka yang melakukan hal buruk akan diperlakukan sama oleh orang lain, membuatnya sedikit terdiam. Si Hao benar-benar tidak tahan lagi. Ini terlalu kering dan kusam, berjalan dengan gila-gilaan dengan gunung di punggungnya hari masuk dan keluar. Dia sudah lelah sampai mati. Saya mengatakan bahwa Anda dapat pergi dan beristirahat untuk menghemat energi. Ketika berkultivasi Dao, seseorang secara alami perlu memahami cara bersantai. Hanya setelah peregangan dan relaksasi seseorang dapat mencapai kebenaran, kata Qi Daolin. Aku bersumpah, si Hao mengutuk dalam hati. Angin sejuk bertiup melewati. Pohon-pohon tua bergoyang maju mundur, dan dedaunan terus-menerus mengeluarkan suara sua-sua. Tanaman merambat berusia beberapa ribu tahun mengalir dengan cahaya warna-warni. Ini adalah pertanda perkembangan spiritualitas. Gunung-gunungnya masih sama, tetapi menjadi sedikit lebih sunyi. Selama waktu relaksasi, si Hao, dia kembali ke Supreme Being Dao Raid sendirian, mencarinya berdasarkan apa yang dia ingat. Namun, tampaknya sedikit berbeda dari pertama kali. Gunung-gunung besar itu megah dan mengesankan, tetapi terlalu dingin dan tidak menyenangkan. Dia berjalan dengan susah payah, dan pada akhirnya, dia menemukan tangga batu kuno, tetapi semuanya retak dan runtuh, compang camping hingga tingkat yang tak tertahankan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian ekspresinya menjadi kaku, berdiri membatu di sana. Di mana gerbang gunung megah yang menjulang ke awan. Gulma tumbuh tinggi, menciptakan pemandangan yang terlalu sunyi, cukup untuk menenggelamkan satu. Sementara itu, tembok-tembok yang rusak di tempat ini menjadi puing-puing. Puing-puing berserakan di mana-mana, menceritakan kesuraman dan kemerosotan, serta kesedihan. Tempat apa ini? Si Hao yakin bahwa dia tidak pergi ke tempat yang salah, tetapi itu benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat pertama kali. Bangunan pintu masuk yang menjulang ke awan seperti gunung tidak terlihat. Sebaliknya, hanya ada rumput liar, serta fondasi bangunan yang retak, paku berkarat, puing-puing, dan pilar yang patah. Dia berdiri di sisi dinding yang rusak dan menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Api jahat segera melonjak, dan masih ada simbol kuat yang belum menghilang, menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar dulunya sangat mulia. Ada formasi mengejutkan dunia yang melindungi tempat ini. Tidak mungkin tempat ini runtuh seiring berjalannya waktu. Dari sisa-sisa, ini jelas merupakan hasil dari pertempuran hebat. Saya awalnya mengira saya bergabung dengan sekte besar yang mulia, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa bahkan gerbang gunung itu diratakan dengan tanah. Aku benar-benar telah dibodohi dengan buruk. Semua bukti menunjukkan fakta bahwa dia telah dibodohi, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Akademi Dewi. Meskipun dia menyadari hal ini beberapa waktu lalu, dia selalu merasa bahwa Supreme Being Dao Raid juga tidak seburuk itu. Siapa yang mengira bahwa sekte besar yang tampaknya tidak seburuk ini telah musnah? Si Hao berjalan masuk, mendaki gunung-gunung lainnya. Mereka juga dipenuhi dengan pohon-pohon tua dan rumput liar yang tinggi. Kuil surgawi raksasa itu tidak ada sama sekali. Hanya ada reruntuhan dan api hantu, dingin dan sunyi. Dia berjalan di sekitar tempat ini, memastikan bahwa tempat ini ditinggalkan. Orang tua itu benar-benar tidak tahu malu. Si Hao berjalan sambil berkata pada dirinya sendiri. Dia benar-benar ditipu dengan buruk. Bahkan bumi Dao yang rusak seperti ini ingin dia menjadi yang paling kuat di dunia, atau dia tidak cocok dan akan dikeluarkan dari sekte. Si Hao berkeliaran, dan kemudian dia duduk di atas batu besar, berhenti di sini. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia tiba-tiba mendengar suara-suara. Ini adalah sekelompok anak muda yang berjalan dari luar gunung, mendekati gerbang gunung. Apakah kamu lihat hal ini di sini? Masih ada beberapa reruntuhan yang tertinggal, kata seseorang, membimbing jalan dan menjelaskan kepada yang lain. Si Hao tercengang. Dari percakapan dan cara berbicara mereka, benar-benar terdengar seperti mereka mengunjungi tempat bersejarah, tempat yang menceritakan kembali kisah masa lalu. Lihat, gerbang gunung kecil yang compang camping ini, dulu, menjulang ke awan. Namun, itu masih hancur dan hancur pada akhirnya,
kata seseorang. Jadi ini adalah ritus Dao makhluk tertinggi. Sepertinya itu tidak buruk, dan itu pasti mulia di masa lalu. Seorang wanita muda berkata, salah, itu adalah gerbang gunung kecil yang compang camping untuk memulai, dan sekarang seperti apa aslinya. Seorang pemuda dengan tangan di belakang berkata. Di kejauhan, Si Hao tidak merasa begitu baik. Terlepas dari itu, dia saat ini masih menjadi satu-satunya murid Supreme Being Raid, atau murid besarnya. Ketika dia mendengar mereka mengejek tempat ini, dia merasa sedikit kesal. Saya merasa ritus Dao makhluk tertinggi ini seharusnya cukup mengesankan di masa lalu, kata wanita muda itu. Adik perempuan Xiao Rou, kamu tidak boleh berfantasi. Tempat ini tidak memiliki kemuliaan apapun dan malah reputasi buruk yang tersebar luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang-orang dari sekte kecil yang malang ini terkenal. Pemuda itu tertawa dan berkata, dia memiliki sepasang tanduk di kepalanya, dan sambil melihat yang memimpin jalan, dia berkata, kami baru saja datang, jadi saya harus meminta saudara senior Liu untuk menjelaskan kepada kami. Adik laki-laki Lu terlalu sopan. Kakak senior Liu berkata sambil tersenyum. Meskipun ada banyak provinsi yang memisahkan tempat ini dari tanah airku, aku masih mendengar tentang ritus Dao makhluk tertinggi. Di masa lalu, itu menimbulkan keributan, mempengaruhi banyak sekte besar, tetapi saya masih tidak mengerti terlalu banyak detail. Saya harus meminta saudara senior Liu untuk mencerahkan kita, kata Jing Xiaorou. Melalui percakapan mereka, Si Hao tahu bahwa kelompok orang ini kemungkinan besar adalah orang-orang jenius yang baru saja bergabung dengan Akademi Dewi yang dipimpin oleh beberapa siswa yang lebih tua. Mereka ada di sini untuk jalan-jalan. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Master Dao Supreme Being Dao Raid benar-benar adalah, kakak senior Liu ragu-ragu ketika dia berbicara di sini dan melihat sekeliling. Apa? Sosok melengkung surga. Seseorang bertanya. Orang aneh yang ekstrim. Ketika kakak senior Liu yakin bahwa tidak ada orang lain di sini, barulah dia tenang. Dia telah mendengar di masa lalu bahwa mereka yang berbicara buruk tentang Master Dao itu selalu diperlakukan dengan menyedihkan. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang itu seharusnya tidak ada lagi, kan? Orang aneh. Saat itu, Master Dao ini membuat marah semua orang di bawah langit, dan semua orang ingin memukulinya. Dia dibenci oleh semua orang, kata saudara senior Liu. Kata-kata ini secara alami membangkitkan keterkejutan siswa baru. Sementara itu, ketika Si Hao mendengar ini, dia benar-benar terpana. Di mana mereka berbicara tentang Qi Daolin. Bisakah kalian bayangkan, orang ini dikejar oleh para ahli dari setiap sekte, menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya. Seberapa busuk seseorang menurut Anda dia harus melakukan ini? Ada kalimat yang digunakan untuk menggambarkan dia di masa lalu, begitu keji ada bisul bernanah dari kepala sampai kaki. Dia benar-benar karakter yang cukup. Ada pepatah yang buruk. Seseorang bertanya. Apakah kamu melihat sisa-sisa gerbang gunung ini? Di masa lalu, itu sangat megah dan mengesankan. Namun, apakah Anda tahu dari mana semua itu berasal? Kakak senior Liu berkata sambil tertawa. Dari mana asalnya? Dicuri dari sekte lain. Ini awalnya adalah gerbang lengkung yang didekorasi oleh Akademi Keberuntungan Alami, tetapi pada akhirnya, itu dibawa pergi suatu malam dan dibawa ke sini, kata saudara senior Liu. Sekelompok orang tercengang. Bahkan ada yang seperti ini. Apakah Anda tahu apa penjelasannya? Dia mengatakan bahwa dia menghargai ingatannya tentang Akademi Keberuntungan Alami, dan itulah sebabnya dia merebut gerbang gunung mereka. Semua karena dia berkultivasi di sana sebelumnya untuk waktu yang singkat, kata saudara senior Liu. Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka sangat terkejut pada saat yang sama. Orang seperti itu bahkan murid Akademi Keberuntungan Alam. Itu belum semuanya. Dia bahkan murid Akademi Dewi kami. Seorang kakak senior berkata. Apa yang dia lakukan sebelumnya di akademi kita? Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia secara alami tidak akan menjadi Dao Master yang terkenal meninggalkannya. Ketika roh penjaga kita yang agung tertidur, dia mencuri harta karun tertinggi dari kepala Akademi Lama, gunting paru Phoenix,
dan menggunakannya untuk secara diam-diam memotong sebagian besar bulunya untuk memurnikan kipas bodoh. Katakan padaku, apakah ini penuh kebencian atau tidak? Semua orang bangkit dengan gempar. Master Dao ini terlalu tak tahu malu. Bagaimana dia bisa mencuri harta tertinggi kepala akademi? Seseorang dalam kelompok itu bingung. Batuk, itu karena dia juga hampir mencuri cicit kepala akademi tua itu. Sisanya, kalian semua harus mengerti. Kakak senior Liu terbatuk dan mengatakan ini. Surga, cicit kepala akademi tua, mungkinkah wakil kepala senior itu? Jing Xiaorou berteriak ketakutan. Bagus. Selama kalian semua mengerti, ini adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Anda tidak dapat membicarakannya secara acak di akademi. Seseorang mengingatkan dengan suara lembut. Di kejauhan, Si Hao merasa jijik. Orang tua itu sendiri adalah, namun dia bahkan memiliki keberanian untuk memarahinya. Apakah Anda melihat sisa-sisa istana besar di puncak gunung itu? Rumor mengatakan bahwa dia mencurinya dari klan surgawi. Itu awalnya bernama Celestial Hall, dan itu juga karena dia mengenang sekte masa lalunya sehingga dia membawa tempat terkenal itu ke sini. Seseorang terus menjelaskan. Apa? Mata semua orang melebar, merasa sedikit terdiam. Dia bahkan telah memasuki klan surgawi dan melakukan hal aneh semacam ini. Ini bukan hanya klan surgawi. Di masa lalu, Master Dao ini memasuki lebih dari 10 sekte besar secara total, dan dalam setiap kasus, menjadi pengkhianat, melarikan diri setelah mencuri pengetahuan tuannya, kata saudara senior Liu. Kemudian, dia menambahkan, hanya ini yang kami ketahui. Masih ada beberapa sekte besar yang terlalu malu untuk membicarakannya. Kakak perempuan senior lainnya menambahkan, bisakah kalian bayangkan? Selusin sekte besar itu semuanya berada di puncak, warisan kuno yang berada pada tingkat yang tak tertandingi. Mereka mengabaikan wilayah mereka dan mengintimidasi lebih dari 100 provinsi. Semua orang menjadi tercengang, merasa bahwa orang ini agak sulit dimengerti. Bagaimanapun, orang itu terlalu vulgar, mencuri dan mengkhianati tuannya, mengancam dan memeras orang lain. Dia penuh dengan reputasi buruk, bahkan terlalu banyak untuk dihitung. Seorang kakak senior berkata, ada lebih banyak lagi, seperti asal-usulnya dan lainnya. Ada seseorang di sini. Apakah dia juga datang untuk memeriksa reruntuhan kuno? Seseorang berteriak kaget setelah melihat Si Hao. Hei, saudara, apakah kamu juga datang untuk melihat gerbang gunung kecil yang compang camping ini? Seseorang bertanya padanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata, ini adalah gerbang sekte saya. Apa? Haha, masih ada seseorang yang memasuki sekte kecil compang camping. Apakah kamu bodoh? Sekelompok orang mengelilinginya, menunjuk sambil berkomentar. Mereka memandang Si Hao seperti sedang melihat orang aneh, tertawa tanpa henti. Wajah Si Hao menjadi gelap, dalam hati merasa sangat jijik. Dia benar-benar ditipu ke dalam ritus Dao semacam ini. Dia merasa seperti seseorang mungkin juga akan menghancurkannya sampai mati. Ini terlalu memalukan. Begitu dia berjalan keluar ke dunia, pasti akan ada orang yang menunjuk ke arahnya dan memandangnya dengan jijik. Bisa dibayangkan seperti apa nantinya. Mungkin semua orang akan berteriak dan berusaha mengejarnya untuk memukulinya. Sekarang dia memikirkannya, tidak heran Qi Daolin bertanya apakah dia pernah mendengar namanya sebelumnya. Ternyata sesepuh ini memiliki hati nurani yang bersalah. Hehe, itu benar-benar cukup mengejutkan, ada seseorang yang masih masuk sekte ini. Mungkinkah Master Daoki melarikan diri? Dia belum muncul selama bertahun-tahun, namun seseorang masih menyebut dirinya seorang murid. Kamu pasti seseorang yang mencoba bergabung dengan seleksi Akademi Dewiku tetapi akhirnya gagal, kan? Kakak senior Liu berkata, dagunya sedikit terangkat, sikapnya sedikit arogan. Itu karena mereka yang bisa masuk Akademi Dewi semuanya adalah elit dari klan yang berbeda. Mereka yang gagal, di mata mereka, secara alami semuanya pecundang. Mereka yang berhasil dan mereka yang gagal bahkan tidak berada di level yang sama.
Lu Ming juga tertawa. Dia adalah seorang jenius yang baru bergabung yang tidak bergabung dengan Akademi Dewi selama itu. Dia adalah anggota garis keturunan langsung rusa 5 warna, jadi dia adalah individu yang kuat dan sombong. Dia membawa senyum menyendiri dan berkata, mereka yang gagal dapat kembali tahun depan, dan siapa tahu, kamu mungkin menjadi saudara juniorku, jadi tidak ada alasan untuk memasuki biara kecil yang jelek ini kan. Mungkinkah Anda tinggal di sini sementara dan mengambil sisa makanan? Yang lain juga tertawa, memperlihatkan tatapan aneh saat mereka menatap Si Hao. Si Hao merasa malu, tetapi tidak untuk mereka, melainkan untuk Qi Daolin. Benda tua itu benar-benar membodohinya dengan buruk. Dia bahkan berpikir bahwa Supreme Being Daorate adalah sesuatu yang hebat. Bekerja keras, aku percaya padamu. Siapa tahu, Anda mungkin menjadi saudara junior kami tahun depan. Seorang wanita muda berusia 16 atau 17 tahun berbicara. Dia sangat arogan, seperti burung merak kecil yang melebarkan ekornya. Si Hao merasa agak aneh. Dia jelas melewati ujian tersulit Akademi Dewi dan berhasil melewati tangga surgawi. Namun sekarang, dia malah diejek oleh murid akademi yang sama. Cukup, mari kita semua kembali ke tempat asal kita. Jika Anda tidak membutuhkan apapun, jangan ganggu saya, dan jangan pernah berpikir untuk membuat kekacauan dalam ritus Dao makhluk tertinggi saya. Si Hao berkata dengan wajah gelap. Ya ampun, dia bahkan memiliki sedikit temperamen. Lu Ming mengejek. Tanduk rusa 5 warna di kepalanya bersinar. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Mereka semua memandang rendah dia. Benar, ada konstruksi besar di sini sebelumnya. Bagaimana tepatnya itu jatuh? Seseorang bertanya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mengalihkan perhatian mereka, tidak lagi melihat Si Hao dan malah fokus pada masalah ini. Hanya memikirkannya sebentar, Qi Daolin telah membuat marah begitu banyak orang, benar-benar seorang individu terkenal yang melakukan begitu banyak hal tercela. Pegunungan ini dulunya sangat cerah dan mempesona dengan istana batu giok berhiaskan permata di mana-mana. Itu terlalu luar biasa saat itu, semua dicuri dari sekte besar. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak akan terjadi apa-apa di tempat seperti ini? Kakak senior Liu berkata. Pada akhirnya, semua sekte besar itu mengambil tindakan, dan seluruh dunia mengejarnya. Bagaimana mereka bisa mentolerir bangunan mereka sendiri berada di sini? Itu terlalu memalukan. Mereka lebih suka menghancurkan tempat ini daripada membiarkannya pamer, dan itulah mengapa semuanya berubah menjadi reruntuhan. Seorang kakak senior menambahkan. Mengapa saya mendengar bahwa Qi Daolin sangat menakjubkan, bakatnya jarang terlihat di bawah langit. Kata Jing Xiaorou. Meskipun orang itu terkenal, dia benar-benar tangguh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi murid inti lebih dari 10 sekte, berhasil mencuri dari banyak tuan? Kenapa dia melakukan ini? Apakah ada tujuan dalam hal ini? Seseorang bertanya. Alasan pertama adalah karena dia adalah orang gila bela diri, ingin menggabungkan teks tulang dari semua klan dan menciptakan seni surgawi yang paling kuat. Alasan kedua adalah karena ada sesuatu yang selalu menggerogoti pikirannya, keinginannya untuk menghidupkan kembali sekte kuno terlarang tertentu. Ekspresi kakak laki-laki Liu agak aneh. Sekte apa ini? Baginya untuk merasa layak melakukan semua ini. Seseorang terkejut. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar bahwa orang-orang sekte ini sangat sedikit, tetapi menakutkan di luar imajinasi. Seorang kakak senior berkata. Kakak senior Liu berkata, ada rumor yang mengatakan bahwa ketika tiba waktunya untuk warisan ini menggantikan yang lama dengan yang baru, Qi Daolin dipilih. Namun, justru pada saat itulah musuh besar menyerang tempat ini. Master Sekte Lama membuat keputusan untuk meminta Qi Daolin pergi, menyelamatkan nyawanya. Ada beberapa berita yang aku dengar. Rumor mengatakan bahwa musuh besar yang mengepung warisan itu menakutkan di luar imajinasi. Kakak senior lainnya berkata dengan suara lembut. Siapa mereka? Saya mendengar bahwa sosok paling kuno Istana Abadi terbangun dari tidurnya yang kuno, dan kemudian dia mengundang beberapa tokoh paling kuat lainnya untuk bergerak bersama untuk menyerang tempat ini. Semua orang terkesiap.
Tempat seperti apa istana abadi itu? Mereka tidak pernah melebihi 5 anggota, namun mereka mengabaikan dunia di bawah langit, mengintimidasi semua orang, baik dulu maupun sekarang. Sebaiknya kita tidak terlalu banyak bicara tentang hal-hal lama ini. Seorang saudara senior memperingatkan, merasa bahwa lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Kakak senior Liu berkata, rumor mengatakan bahwa setelah Qi Daolin diusir, dia awalnya ingin mencari warisan seniornya, tetapi dia berakhir dengan tangan kosong. Pada akhirnya, dia mulai mencuri dari semua master yang berbeda untuk memperkuat dirinya sendiri. Agak bisa dimengerti, kata Jing Xiaorou. Hei, saudari junior, kamu pasti tidak bisa mengasihani dia. Dia memang tidak beruntung ketika dia masih muda, tetapi lihat apa yang dia lakukan kemudian, membuat marah manusia dan dewa, benar-benar tercela. Kakak senior Liu menekankan. Benar? Lihat ke sana, bukankah itu sepasang karat tembaga? Seseorang menunjuk ke puncak gunung. Itu ditutupi warna hijau, semua karat tembaga. Qi Daolin telah mengunjungi istana abadi sebelumnya dan mencuri rumah tembaga untuk digunakan sebagai kakus. Semua orang menjadi terdiam. Mereka mulai memahami betapa buruknya Tuan Dao ini menyimpan dendam, serta betapa eksotisnya bunga dia. Ada desas-desus bahwa jika bukan karena istana abadi memiliki 2 orang yang mengawasinya yang terlalu kuno, tingkat kultivasi mereka sangat mendalam, Qi Daolin akan lama pergi dan membalas dendam. Si Hao berpikir sendiri tanpa mengatakan apa-apa. Yi, kamu juga mendengarkan dengan ama. Apakah Anda masih akan menjaga biara jelek ini? Berkultivasi dengan benar sehingga Anda memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Dewi saya. Seseorang berkata agak angkuh dengan sikap seseorang yang berhasil. Kalian semua hanya menyingkir dan pergi. Sangat mengganggu. Si Hao melambaikan tangannya. Kamu tidak benar-benar berharap untuk menjadi murid di tempat ini, kan? Lu Ming langsung tertawa. Kakak senior Liu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, beberapa ribu tahun yang lalu, Qi Daolin didorong oleh dorongan tiba-tiba, benar-benar muncul di sini sekali sebelumnya untuk menginstruksikan beberapa murid, pada akhirnya. Apa yang terjadi? Semua orang penasaran. Pada akhirnya, mereka diganggu oleh para murid dari setiap sekte, dan mereka semua meninggalkan ritus Dao makhluk tertinggi, tidak pernah muncul lagi. Itu benar-benar menyedihkan, kata kakak laki-laki Liu, dan dia bahkan memandang si Hao dengan niat buruk. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak diajari oleh Qi Daolin dan sebaliknya seseorang menemukan bagian dari warisan Qi Daolin? Itu salah, 2 dari mereka secara pribadi diajari olehnya, tetapi pada akhirnya, mereka dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh murid-murid dari masing-masing sekte. Mereka langsung pergi dan tidak pernah kembali. Saat Si Hao mendengarkan diskusi mereka, dia menemukan bahwa sepertinya ada beberapa hal lain yang ingin dirahasiakan oleh Qi Daolin. Si Hao tidak menaruh perhatiannya pada mereka dan malah memikirkan hal-hal lain. Jika dia berjalan di bawah dunia dengan nama Supreme Being Dao Raid, apakah dia akan menjadi seperti kedua senior itu, dikejar oleh murid dari setiap klan? Namun, tidak peduli seberapa buruk itu, bisakah itu lebih buruk daripada jika dia mengungkapkan identitas aslinya? Selama beberapa ribu tahun terakhir ini, ada beberapa yang datang ke sini mencari peluang juga, mengaku sebagai murid sekte ini untuk menduduki puncak, tetapi pada akhirnya, mereka semua dipukuli dengan menyedihkan, kata saudara senior Liu. Ada beberapa siswa yang lebih tua yang memiliki niat buruk saat mereka melihat Si Hao. Tertawalah. Kalian semua lebih baik tersesat. Saya akan mengatakannya lagi, ini adalah ritus Dao saya. Kata Si Hao. Apakah begitu? Temperamenmu cukup hebat. Karena Anda menganggap diri Anda seorang murid dari ritus Dao makhluk tertinggi, maka itu hanya akan seperti aturan lama di masa lalu. Kakak senior Liu berkata. Aturan lama apa? Lu Ming sangat ingin mencobanya. Jelas untuk menghadapinya, tempatkan dia dalam kondisi yang sama dengan para seniornya itu, buat dia melarikan diri dengan kepala tertutup dan menghilang. Kakak senior Liu berkata. Bahkan ada yang menambahkan, kami juga harus menyebarkan berita. Kemudian, para murid dari setiap sekte akan datang. Perhatikan aku kalau begitu.
Lu Ming mengambil tindakan. Tanduk 5 warna di kepalanya bersinar, dan hamparan teks tulang melesat keluar. Namun, di bawah mata semua orang yang terkejut, dengan suara gabeng, sebuah klakson berbunyi, muncul di tangan Si Hao. Itu segera membuat semua orang ketakutan. Saya sudah lelah sampai mati beberapa hari terakhir ini, tetapi Anda benar-benar perhatian, membawakan saya tanduk rusa muda untuk membantu saya memulihkan tubuh saya. Kata Si Hao. Mereka telah membicarakan beberapa cerita di balik layar, membuatnya semakin merasa aneh. Pada saat berikutnya, Lu Ming terbang keluar, berguling menuruni gunung. Semua orang menjadi terpana. Apakah ini bakat yang luar biasa? Dia terlalu tangguh. Meskipun Lu Ming adalah murid baru, di ledakan terbang seperti ini berarti orang ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ekspresi kakak laki-laki Liu berubah. Dia berbalik dan segera berlari. Siu, seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, dia segera tiba di belakangnya, mencengkeram lehernya, dan kemudian berkata, pohon willow yang mengembangkan kecerdasan. Si Hao menghela nafas dengan takjub. Karena kebaikan terhadap seseorang dari ras yang sama dengan Dewa Willow, dia tidak bertindak terlalu kasar. Dengan satu tamparan, dia mengirimnya jatuh ke kaki gunung. Seluruh tubuh kakak Liu menggigil kedinginan. Orang aneh macam apa ini? Monster ini berurusan dengannya seperti dia sedang mengambil ayam. Kamu dari ras Luan Emas. Si Hao mengarahkan pandangannya pada target berikutnya. Tanpa jejak kesopanan, dia segera memotong sepotong besar daging kaki Luan Emas. Dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, itu bukan cedera yang sangat serius. Kemudian, Si Hao memandang orang lain dan berkata, kamu adalah naga banjir. Tinggalkan sepotong daging, lalu kamu bisa pergi. Sekelompok orang tercengang, terutama para pendatang baru, menerima pukulan psikologis yang sangat berat. Sambil membawa ambisi besar, mereka akhirnya memasuki Akademi Dewi, namun di depan sekte kecil yang jelek ini, mereka benar-benar tertindas seperti ini. Bukankah ini warisan yang terkenal? Bagaimana mungkin pemuda dari tempat ini begitu tangguh? Apalagi pemuda ini juga cukup aneh, menatap mereka dan memperlakukan mereka seperti makanan, ingin makan dan minum bagian tubuh mereka. Itu terlalu menakutkan. Cepat dan pergi. Juga, peringatkan para ahli akademi bahwa murid jahat telah muncul. Abu sekte terkenal itu terbakar sekali lagi. Seseorang berteriak. Si Hao mengambil tindakan, meledakkan orang-orang sampai mereka terbalik. Dia mencari mereka satu persatu untuk barang-barang daging. Teriakan teror yang keras segera terdengar dari tempat ini. Senior berbohong kepada kita. Ini jelas merupakan warisan yang menakutkan. Junior, ini benar-benar warisan yang buruk dengan reputasi buruk, tapi kami tidak pernah mengatakan mereka lemah. Saat itu, hanya ketika murid-murid kuat dari setiap sekte mengambil tindakan, mereka mengalahkan beberapa pewaris itu. Seorang kakak senior menjelaskan. Pada akhirnya, selain dari murid perempuan bernama Jing Xiaoro itu, yang lainnya semua memiliki sepotong daging yang dipotong. Kemudian, mereka semua jatuh dari gunung besar sambil berteriak-teriak. Kamu sepertinya karaktermu tidak seburuk itu, tidak meremehkan Supreme Being Daoreid, jadi kamu bisa pergi. Si Hao melambaikan tangannya. Kamu dipanggil apa? Wajah Jing Xiaorou agak pucat saat dia bertanya. Dia merasa orang ini bahkan lebih aneh dan menakutkan daripada Qi Daolin yang legendaris itu. Alih-alih berteriak membunuh dan memukuli, dia berteriak tentang makan dan minum, memperlakukan semua orang seperti makanan. Tertinggi menjadi murid master hebat dari Ritus Dao, kata Si Hao. Akhirnya, tempat ini menjadi sunyi. Si Hao menyapu suasana suramnya, dan kemudian dia mulai menyalakan api dengan gembira. Dia mencuci tanduk, daging luan, rumbai fragon, dan setumpuk besar makanan lainnya hingga bersih, dan kemudian dia mulai memasaknya secara perlahan. Ini sup yang enak, makanan yang luar biasa. Dia sedang menunggu makanan selesai dimasak. Qi Daolin diam-diam muncul, menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak buruk, lebih kuat dari dua saudara bela diri Anda. Tidak ragu-ragu dan tidak takut, mengambil tindakan bila diperlukan.
Wajah Si Hao segera menjadi kaku. Wajahnya segera menjadi gelap ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia ditipu, serta desas-desus yang dia dengar tentang Supreme Being Daoreid. Tidak perlu sedih. Tahukah Anda berapa banyak orang yang datang kepada saya meminta saya untuk mengajari mereka kemampuan surgawi? Anda harus puas dengan situasi Anda, kata Qi Daolin. Kemudian, tanpa jejak kesopanan, dia mulai mengambil makanan di kuali. Sekarang saya adalah murid Supreme Being Daoreid, saya merasa seperti saya akan menjadi sasaran cemoohan dari semua orang. Di masa depan, kemanapun saya pergi, bukankah semua orang ingin mengganggu saya? Si Hao bertanya. Kamu tidak perlu keluar. Di masa depan, gunung ini sendiri akan menjadi ramai dengan aktivitas. Yang lain akan datang dengan sendirinya. Tidak peduli makhluk apa yang ingin Anda makan, mereka yang berasal dari ras hebat semuanya akan datang. Selain itu orang-orang itu mungkin memiliki obat-obatan suci, senjata langka, dan semua jenis barang untuk kamu ambil. Qi Daolin berkata dengan agak tidak bertanggung jawab. Kamu, Si Hao kesal. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara lembut, bagaimana jika tuan mereka datang mencari saya setelah saya memakan beberapa binatang buas dan memukuli mereka sampai mereka berteriak? Bukankah kau masih memilikiku? Selama saya masih bebas dan tidak terkekang di dunia ini, siapa yang berani menyentuh murid saya? Aku akan menurunkan bencana ke semua murid mereka. Qi Daolin berkata dengan cara yang sangat mendominasi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya. Penatua ini tampak seperti memiliki aura abadi dan tulang dao, tetapi saat ini, dia seperti sakit di leher, seperti penjahat tua. Anda berjanji, misalnya, jika saya berkeliaran di Akademi Dewi, level atas klan mereka tidak akan berurusan dengan saya. Qi Daolin melambaikan tangannya dan berkata, saya baru saja kembali dari tempat itu. Mereka berutang budi padaku, dan sekarang, mereka sepenuhnya berjanji padaku. Kamu adalah seseorang dari Supreme Being Daoreid, jadi tidak ada yang akan gegabah berurusan denganmu. Segera setelah itu, Qi Daolin merasa menyesal, dalam hati menggerakkan bibirnya. Orang ini benar-benar tahu bagaimana memprovokasi orang lain, tidak membiarkan orang lain bebas dari rasa khawatir. Itu karena orang itu bahkan tidak menunggu sama sekali dan segera turun gunung. Dia mulai membuat orang-orang memegang tanda di depan Akademi Dewi yang mengatakan bahwa dia akan menerima semua jenis misi. Dia sebenarnya mengumpulkan biaya, membantu orang berperang. Dia menulis dengan jelas bahwa dia bisa memukuli murid kelas yang lebih muda, serta menutup telepon dan memukuli murid kelas yang lebih tua. Semuanya baik-baik saja, selama mereka menawarkan harga yang bagus. Bocah bau, kembalikan pantatmu ke sini. Qi Daolin merasa giginya sakit. Meskipun Si Hao meninggalkan pintu masuk Akademi Dewi, masih ada keributan yang muncul di dalam. Apakah kamu mencoba mengujiku? Qi Daolin menatapnya. Tidak, tidak, aku hanya ingin kesempatan untuk menyelinap masuk. Aku butuh Tribulation Crossing Divine Lotus. Si Hao berkata, kurang percaya diri. Omong kosong, bukankah kamu hanya mengujiku? Qi Daolin menatapnya. Kemudian, setelah memikirkannya, dia berkata, baiklah, ambil ini. Pergi ke kolam abadi itu ketika Anda memiliki kesempatan, dan bawa pendamping Dao itu kembali di sepanjang jalan. Apa? Si Hao tercengang. Dia melihat ubin logam hitam di tangannya. Ini adalah urusan Akademi Dewi. Dengan memegangnya, Anda dapat mengunjungi kolam surgawi tanpa batasan, kata Qi Daolin. Si Hao cukup ragu. Dia memandang Qi Daolin seperti dia idiot, seolah-olah dia pasti tidak akan jatuh untuk triknya. Keluar dari sini. Kamu masih tidak akan pergi. Qi Daolin sangat marah. Pada akhirnya, Si Hao menuju Akademi Dewi. Film pun berakhir.